Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Cispi Channel Sharing and Learning. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Oke, kali ini kalau biasanya saya bahas P3K, bahas tentang PPG guru tertentu ya dalam jabatan. Nah, kali ini mungkin ini juga banyak banget teman-teman yang tanya, banyak yang DM juga dan tanya saya di IG juga di TikTok, Kak kapan sih nanti untuk PPG Prajab gitu. Oke, kali ini aku akan share ke teman-teman informasi tentang syarat nanti ikut PPG Prajab, kemudian tahapan-tahapannya, langkahnya, seleksinya apa aja gitu ya. Karena kan PPG Prajab dan juga PPG guru tertentu itu beda gitu. Jadi PPG Prajab ini adalah nantinya untuk mempersiapkan teman-teman jadi calon guru gitu. Untuk jadi calon guru ya gitulah. Karena nanti untuk kedepannya seleksi P3K, jadi teman-teman yang akan atau ingin jadi guru dan ikut nanti seleksi P3K, yang bisa ikutan itu hanyalah dari lulusan PPG Prajabatan. Nah makanya buat teman-teman lulusan S1 yang memang pengen jadi guru, nantinya bisa ikut PPG Prajab di tahun 2025 ini ya. Kalau di tahun 2024 kemarin itu mulainya PPG Prajab itu di sekitar bulan Maret. Nah ini kita tunggu aja, belum ada informasi resmi ini dari pemerintah. Yang sudah ada info adalah PPG guru tertentu ya, nanti di bulan Mei sampai dengan Juni gitu pelaksanaan. Nah kita tunggu aja, mungkin setelah lebaran ini akan ada informasi resmi kapan sih pelaksanaannya. Cuman teman-teman udah bisa mulai prepare dulu persiapan dengan tahu syaratnya apa aja. Jadi apakah teman-teman itu memenuhi syarat, kemudian tahapan-tahapannya apa aja, karena lumayan nih tahapannya ada beberapa step, nantinya ada kurang lebih 3 step gitu yang harus teman-teman lalui, kemudian nanti ada seleksi gitu. Nah sebelum lanjut jangan lupa teman-teman like video ini, subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya. Follow juga ya Instagram dan juga TikTok aku di @cispi_47 @cispi_47. Dan ini dia syarat untuk seleksinya ya teman-teman ya. Tentunya teman-teman adalah WNI dan teman-teman tidak boleh terdaftar sebagai guru maupun kepala sekolah di Dapodik. Kalau teman-teman terdaftar di Dapodik maka ya harus dikeluarkan terlebih dahulu ya. Padahal kalau udah keluar ya sulit untuk bisa masuk. Jadi memang kalau mau ikut Prajab ya yang bukan guru gitu, bukan honorer. Jadi ya teman-teman yang di luar dari Dapodik gitu. Kemudian ini ada maksimal umurnya di 32 tahun pada 31 Desember di tahun pendaftaran. Jadi kalau tahun 2025, 31 Desember 2025 itu maksimal 32 tahun gitu. Kemudian minimal teman-teman S1 atau D4 ya. Dan punya IPK minimal 3,0. Insya Allah masih bisa ya 3,0 ya. Nanti teman-teman buat surat keterangan sehat jasmani rohani, surat keterangan berkelakuan baik, ini di kantor polisi ya, Polres ya atau Polsek sih. Kemudian ada surat bebas narkotika, psikotropika dan juga adiktif ya, bebas nafsa. Nanti ada juga fakta integritas yang harus teman-teman tanda tangani. Dan ini dia syaratnya gitu, teman-teman lihat dulu apakah memenuhi. Kalau ini sudah memenuhi, nantinya jadi teman-teman IPK-nya sudah memenuhi, kemudian kualifikasi akademik juga sudah memenuhi, umurnya juga memenuhi, tidak terdaftar di Dapodik, teman-teman WNI juga. Nantinya lanjut akan mengikuti tahapan seleksi, yakni dimulai dari seleksi administrasi terlebih dahulu, kemudian yang kedua ada tes atau seleksi substantif, dan yang terakhir adalah tes atau seleksi wawancara. Nah, seperti apa sih tahapan seleksi dari ketiga seleksi tersebut, baik itu administrasi, substantif, maupun wawancara. Oh ya, sedikit informasi buat teman-teman yang nanti ikut perkuliahan PPG Prajab, itu kurang lebih akan dilaksanakan selama 1 tahun gitu. Dan biayanya free, gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jadi ini teman-teman dapat beasiswa dari pemerintah untuk semacam SPP-nya gitu ya, kurang lebih 17 juta lah dalam 1 tahun. Tapi kalau untuk biaya misalkan biaya sehari-hari, mungkin teman-teman harus ngekos dan lain sebagainya, itu biaya pribadi ya, karena ini kan harus luring gitu teman-teman.
Nah, lanjut ya, seleksi yang berikutnya adalah seleksi administrasi. Nanti saat seleksi administrasi itu ada teman-teman pengisi informasi umum, kemudian ada biodata kemahasiswaan dari teman-teman, bidang PPG yang akan diambil itu apa, kemudian teman-teman punya pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi misalkan di masyarakat ataupun di perkuliahan gitu ya, pengalaman menjadi sukarelawan, teman-teman punya pengalaman melatih atau semacam mengorganisasi orang lain gitu, meningkatkan keterampilan dari orang lain, teman-teman punya hobi, nomor kontak darurat, dokumen penting, dan yang terakhir adalah teman-teman menuliskan esai. Jadi nanti akan mengisi esai, di mana di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman jawab secara esai gitu ya, berarti dalam kalimat-kalimat yang panjang, yang lengkap kayak gitu. Nah, ini nanti pasti pengalaman-pengalaman tersebut dibuktikan biasanya dengan sertifikat-sertifikat atau kayak ya pengakuan gitu yang membuktikan kalau teman-teman itu punya pengalaman ikut pelatihan, misalkan pernah ikut diklat apa, pasti kan ada sertifikatnya. Punya pengalaman berorganisasi. Organisasi bisa di mana aja, tapi paling bagus kalau misalkan itu bisa menyesuaikan dengan bidang PPG-nya dan seterusnya. Jadi kumpulin ya teman-teman ya. Next adalah seleksi substantif. Ini nanti teman-teman akan ada 3 tes kemampuan gitu, yakni dimulai dari tes kemampuan dasar literasi, kemudian tes kemampuan dasar numerasi, ya jadi kayak anak-anak ANBK gitu ya, dan nanti ada tes konten, atau tes konten itu semacam tes profesional, mapel profesional gitu, sesuai dengan bidang studi yang dipilih. Jadi teman-teman kalau bidang studinya misalkan guru bahasa Indonesia, maka ya tes konten berarti tes profesional sesuai dengan ya bidang studi tadi apa, bahasa Indonesia gitu. Kalau matematika ya matematika gitu, jadi menyesuaikan aja dengan profesional dari teman-teman itu. Jadi bisa mulai dari sekarang latihan, belajar kaitannya dengan literasi, numerasi, kemudian profesional atau konten dari bidang studi teman-teman itu apa sih yang akan dipilih. Boleh juga sambil cek ketersediaan bidang studi dari PPG-nya teman-teman itu ya. Kira-kira saya bidang studi akuntansi ada nggak gitu. Kemudian terakhir adalah tes wawancara. Nah, kalau sudah tes substantif, jadi itu kayak gini, kayak administrasi lolos berarti bisa ikutan tes substantif. Kemudian tes substantif lolos berarti terakhir adalah melakukan tes wawancara, di mana dilakukannya setelah tes substantif, dan peserta yang bisa ikut wawancara itu adalah peserta yang sudah lolos tes substantif tadi gitu. Kalau yang nggak lolos ya berarti tidak lanjut ke tes wawancara. Tes wawancara ini dilaksanakan secara daring ya teman-teman atau online. Jadi itu syarat-syaratnya, kemudian seleksi atau tahapan-tahapannya ada 3 ya. Yang mana ini semacam sistem gugur gitu. Jadi mantepin kalau teman-teman mau ikut PPG Prajab tahun ini, semoga berhasil ya. Good luck buat teman-teman semuanya. Oh ya, kalau ada tetangga, saudara, atau siapa yang mau ikutan bimbel P3K, PPG, bisa nanti hubungi WA yang aku sertakan ada di deskripsi. Sekian dulu informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Cispi Channel Sharing and Learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.